Saling serang antara Israel dan Hizbullah turut mewarnai konflik dengan latar belakang perang Israel-Hamas yang masih berlangsung. Keduanya pun terpantau berada dalam aksi baku tembak rudal dan serangan udara sejak dimulainya perang di Gaza Oktober lalu. Meski sejak awal mereka menahan diri untuk tidak mendorong konflik menjadi perang habis-habisan, pada akhirnya Israel dan Hizbullah terseret dalam perluasan konflik melalui konfrontasi langsung yang tak terduga. Setelah mendapat serangan dari Israel, hantaman puluhan roket Hizbullah sukses bikin Israel panik. Bagaimana tidak, serangan Hizbullah baru-baru ini disebut sebagai yang paling dalam mencapai wilayah pemukiman Israel. Serangan terdalam Hizbullah ke wilayah Israel. Ada banyak aktivitas yang mengindikasikan betapa pergerakan militer di Timur Tengah menjadi awal dari peningkatan eskalasi yang terjadi. Belum lama ini, serangan Iran ke Israel menjadi serangan langsung pertama yang dilakukan Republik Islam itu terhadap Israel sepanjang sejarah. Terbaru, serangan Hizbullah pada 23 April lalu disebut sebagai serangan terdalam Hizbullah ke wilayah Israel sejak Perang Gaza dimulai. Lalu, apa yang melatar belakangi serangan kali ini? Berdasarkan keterangan dalam rilis Al Jazeera, serangan itu terjadi setelah Hizbullah mengatakan pasukan Israel menghabisi salah satu pejuangnya di Lebanon Selatan. Saat itu, kantor berita resmi Lebanon NNA memang menginformasikan setidaknya 2 orang tewas dan 6 lainnya terluka setelah serangan udara Israel menghantam daerah pemukiman di kota Hanin, Lebanon Selatan. Alhasil, Hizbullah mengatakan pihaknya meluncurkan puluhan roket ke Israel Utara pada malam hari sebagai balasan. Berdasarkan klaim yang ada, kelompok asal Lebanon tersebut mengatakan pihaknya telah melancarkan serangan pesawat tak berawak ke pangkalan-pangkalan Israel di utara kota Acre. Kendati demikian, dalam keterangan terpisah, seperti biasa militer Israel mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya fasilitas mereka yang diserang. Hanya saja sebelumnya, mereka mengaku telah mencegat 2 target udara di lepas pantai utara Israel pada hari yang sama. Dibombardir 35 roket Katyusha. Ketegangan tak terhindarkan dan situasi kian memanas setelah kelompok Hizbullah mengintensifkan serangannya terhadap sasaran militer Israel di seberang perbatasan. Sebagaimana dalam sebuah pernyataan, kelompok militan Lebanon ini mengatakan pihaknya telah membombardir markas Brigade Infanteri Ketiga dari Divisi 91 di Pangkalan Ein Zaitim dengan puluhan roket Katyusha. Militer Israel dalam keterangan yang dikutip Tempo dari Al Arabiya menyebut Hizbullah meluncurkan 35 roket yang diidentifikasi melintasi dari Lebanon ke daerah Ein Zaitim di Israel Utara. Meski demikian, tidak ada korban luka yang dilaporkan akibat peristiwa ini menurut pihak Israel. Sementara informasi yang diperoleh dari Hizbullah mengatakan mereka melancarkan serangan udara gabungan menggunakan drone umpan dan peledak yang menargetkan 2 pangkalan Israel di utara Acre. Namun Tel Aviv mengatakan serangan itu tidak mencapai sasarannya. Berdasarkan informasi yang dirangkum CNBC, Israel, Hizbullah, dan kelompok bersenjata lainnya di Lebanon telah melakukan setidaknya 4.733 serangan melintasi perbatasan dari awal Oktober 2023 hingga Maret 2024 saja. Mengutip Proyek Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata (ACLED), Israel melakukan sekitar 83% serangan dengan total 3.952 insiden, sementara Hizbullah dan kelompok bersenjata lainnya bertanggung jawab atas 781 serangan. Sementara itu, sekitar 65% dari seluruh serangan diidentifikasi sebagai serangan artileri atau rudal. 25% lainnya adalah serangan udara atau drone, sedangkan 10% sisanya merupakan bentrokan bersenjata, perusakan properti, bahan peledak jarak jauh, atau alat peledak improvisasi IED. Spesifikasi roket Katyusha. Setiap kali konflik Israel-Palestina memanas, maka lumrah adanya jika roket-roket tipe Katyusha berterbangan dari Lebanon Selatan. Berbicara tentang serangan terbaru, meski Israel mengklaim tidak menghadirkan korban di pihaknya,
Namun bukan berarti roket yang telah digunakan sejak era Perang Dunia I itu tidak berbahaya. Jadi, seperti apa spesifikasinya? Tahukah kalian, nama Katyusha ternyata bukanlah nama asli, sebab secara resmi senjata ini dikenal sebagai BM-13. Hanya saja fakta bahwa peluncur BM-13 original dibuat di pabrik yang dikenal sebagai Voronezh Komintern dan memiliki logo huruf K berukuran besar padanya, membuat para serdadu bercanda kalau huruf itu untuk Katyusha atau Kati. Ini adalah judul lagu balada rakyat populer pada 1938 tentang seorang perempuan yang terpisah dari kekasihnya karena perang. Roket Katyusha ini memiliki panjang 1,5 meter dan berat 42 kg dengan daya jangkau yang mencapai 20 km. Karena dinilai sangat berguna, sepanjang 1941 sampai 1945 saja, pabrik senjata di Uni Soviet telah memproduksi 10.000 peluncur roket legendaris ini. Mengutip Russia Beyond, kapasitas baterai Katyusha yang menghadirkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas, mampu menghadirkan efek kejut dan menghancurkan. Di mana kekuatan tembakan salvo atau tembakan serentak semacam itu sebanding dengan 70 senjata artileri berat yang digabungkan sekaligus. Serangan lain, Hizbullah. Bentrokan yang melibatkan Israel dan Hizbullah akhirnya memasuki fase paling mematikan sejak kedua belah pihak terlibat perang skala penuh pada 2006. Sejumlah serangan dengan dampak yang tak bisa diabaikan dilaporkan dalam beberapa hari belakangan, membuktikan bahwa konflik kian meluas sebagaimana dikhawatirkan sejak awal. Pada 24 April kemarin misalnya, Israel menyatakan sedikitnya 15 roket ditembakkan dari Lebanon Selatan menuju wilayah Galilea dan memicu aktivasi sirin di wilayah sebelah utara Israel. Melalui pernyataan juru bicara militer Israel yang dikutip harian Yediot Ahronot, disebutkan bahwa 10 roket telah ditembakkan ke arah Shomera di wilayah Galilea Barat, di mana keseluruhannya mendarat di area terbuka. Sementara itu, 5 roket lainnya juga dilaporkan mendarat di area terbuka di daerah Stula di Galilea Barat. Namun tidak ada laporan kerusakan dari insiden tersebut. Lebih jauh, laporan lainnya yang dikutip Republika dari harian Israel menyebut sebuah rumah di pemukiman Avivim terkena rudal anti-tank yang ditembakkan dari Lebanon. Menurut pemberitaan, serangan tidak menimbulkan korban jiwa. Kemudian dalam keterangan lainnya, kelompok Hizbullah mengonfirmasi bahwa mereka menargetkan perkumpulan tentara Israel di permukiman Avivim serta adanya korban tewas dan luka-luka sebagai akibat dari insiden yang terjadi. Taktik baru Hizbullah. Melalui rentetan serangan dengan jarak relatif berdekatan, tentara Israel berkali-kali melaporkan pihaknya yang terluka akibat serangan Hizbullah. Misalnya sebanyak 14 pasukan dilaporkan terluka pada 17 April lalu. Di mana sehari sebelumnya AFP menyebut tentang 6 tentara terluka parah, 2 luka sedang, sedangkan 6 lainnya luka ringan akibat dari serangan. Atas insiden tersebut, sumber keamanan yang dikutip Liputan 6 menyebut Hizbullah telah mengadopsi taktik baru akhir-akhir ini. Bisa dilihat ketika Hizbullah meledakkan alat peledak yang menargetkan tentara Israel di perbatasan dan melukai 4 anggota Brigade Golani pekan lalu. Yah, taktik baru yang dimaksud di sini adalah bagaimana Hizbullah telah membawa konfrontasi ke tingkat yang lebih tinggi dengan menargetkan tentara Israel secara langsung. Pasukan Israel pun segera melancarkan pembalasan dengan mengebom dan menargetkan bom fosfor di wilayah perbatasan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam insiden itu, namun wilayah perbatasan telah menjadi saksi mata atas serangan dramatis militer Israel dan pembunuhan terhadap 2 tokoh penting. Serangan yang dilancarkan Hizbullah secara terus-menerus memperburuk situasi Israel yang sebelumnya harus waspada terhadap konfrontasi langsung dari Iran. Kini kawasan Israel kian mencekam dan ketegangan terus berlangsung. Menurut kalian, akankah ketegangan meningkat atau surut karena alasan tertentu?